Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wafaz wa yidna total watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dosen yang dimanapun berada yang kami hormati dan kami banggakan. Baik, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Putunisa, semester 4C di Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Hamzan Wadi, Nahdlatul Wathon, Lombok Timur. Kami di video kali ini akan mempresentasikan tentang mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana tema yang kami dapat yaitu variabel penelitian dan definisi operasional. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini yang pertama akan kami bahas yaitu mengenai variabel penelitian, dan nanti selanjutnya akan kami bahas mengenai definisi operasional. Baik, karena variabel penelitian di sini memiliki pengertian menurut beberapa ahli, namun kami mengutip dua pendapat para ahli di sini. Yang pertama yaitu menurut Widoyoko, yang dimana insya Allah kedua pendapat ini mewakili pemahaman teman-teman dalam memahami variabel penelitian. Yang pertama di sini menurut Widoyoko, salah satu tahapan penting dalam proses penelitian kuantitatif yaitu penelitian variabel atau ubahan penelitian, dan dimana dalam tahap ini seorang peneliti harus memutuskan variabel-variabel apa saja yang akan dijadikan objek atau titik perhatian dalam penelitiannya. Kemudian yang kedua, menurut Dharma, yang dimana menurut Dharma di sini, variabel adalah karakteristik yang melekat pada populasi. Sekali lagi kami ulangi untuk lebih jelasnya. Diperhatikan, variabel adalah karakteristik yang melekat pada populasi, bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya, dan teliti dalam suatu penelitian. Misalnya, untuk lebih jelasnya, contohnya di sini yaitu misalnya jenis kelamin. Karena variabel itu merupakan karakteristik dari pada populasi tersebut yang bervariasi. Maka ketika kita menyebut jenis kelamin, akan tergambar antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, berat badan, yang dimana variasinya di sini berupa angka-angka, baik itu berat badan 50 kg, 60 kg, atau kurang atau lebih daripada itu. Yang kemudian indeks massa tubuh, dan kadar hemoglobin. Nah, jadi itu merupakan gambaran sedikit yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya variabel ini merupakan objek atau titik perhatian dalam penelitian yang berupa karakteristik yang melekat pada populasi yang kita teliti tersebut, dan variabel ini merupakan satu karakteristik yang bervariasi. Nah, dengan demikian, satu karakteristik tidak disebut sebagai variabel jika sama. Sekali lagi, suatu karakteristik tidak disebut sebagai variabel jika sama atau dia tidak bervariasi dalam suatu populasi tersebut. Nah, sekiranya itu pengertian variabel. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis variabel penelitian. Baik, yang pertama di sini untuk teman-teman ketahui, jenis-jenis variabel penelitian ini dibagi menjadi dua. Ada jenis variabel menurut sifatnya dan
ada juga jenis variabel menurut hubungan antar variabel tersebut. Baik, yang pertama di sini akan kami bahas mengenai jenis variabel menurut sifatnya. Yang pertama, variabel kategorik, yang merupakan variabel yang diperoleh berdasarkan hasil pengklasifikasian atau pengelompokan data. Variabel kategorik terdiri dari data nominal dan ordinal. Misalnya, data jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu variabel numerik, merupakan variabel yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran suatu objek yang diamati. Variabel numerik berupa angka-angka dan merupakan data interval dan rasio. Kemudian, untuk teman-teman ketahui, variabel numerik ini terdiri dari dua macam, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. Yang dimana kami akan bahas pertama yaitu mengenai variabel diskrit. Yang ini ya teman-teman. Jadi variabel diskrit ini merupakan variabel yang datanya diperoleh dari hasil perhitungan. Misalnya data jumlah pasien, jumlah ibu hamil, jumlah tenaga dokter, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang kedua yaitu variabel kontinum, yang merupakan variabel yang datanya diperoleh dari hasil pengukuran. Kalau tadi diskrit itu diperoleh dari hasil perhitungan, kalau variabel diperoleh dari hasil pengukuran. Bisa dibedakan secara mudah teman-teman. Di variabel numerik ini ada dua. Yang pertama variabel diskrit dan variabel kontinum. Yang dimana variabel diskrit secara gamblangnya itu yang data yang kita peroleh melalui hasil perhitungan dari suatu penelitian. Yang kedua variabel kontinum yang merupakan data yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Mana contoh daripada kontinum? Di sini bisa teman-teman lihat. Misalnya data berat badan, tinggi badan, suhu, dan lain-lainnya. Kemudian itu sekilas gambaran tentang jenis variabel menurut sifatnya. Yang kedua, di sini jenis variabel menurut antar variabel tersebut. Yang pertama, variabel bebas atau disebut dengan independent variable, merupakan variabel yang menjadi sebab atau penyebab sehingga terjadi akibat, atau dengan kata lain, variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang menjadi akibat adanya sebab, atau dengan kata lain, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat juga sering disebut dengan variabel tergantung atau variabel endogen dalam SEM atau Structural Equation Modeling. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai jenis variabel menurut hubungan antar variabel. Yang pertama di sini variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang menjadi sebab atau penyebab sehingga terjadi akibat, atau dengan kata lain, variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang menjadi akibat dari adanya sebab, atau dengan kata lain, baik teman-teman, kita langsung saja mulai. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis variabel menurut hubungan antar variabel.
Yang pertama di sini variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang menjadi sebab atau penyebab sehingga terjadinya akibat, atau dengan kata lain variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang menjadi akibat dari adanya sebab, atau dengan kata lain variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikatnya juga sering disebut dengan variabel tergantung atau variabel endogen dalam SEM atau Structural Equation Modeling. Yang ketiga, variabel perancu merupakan variabel yang berada di antara variabel bebas independen dan variabel terikat atau dependent yang berhubungan dengan kedua variabel tersebut atau variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya, variabel perancu atau pengganggu ini tidak diteliti, namun keberadaannya dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Oleh sebab itu, variabel perancu harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil akhir daripada penelitian, yaitu pada saat penentuan kriteria sampel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Yang keempat di sini merupakan variabel antara, yang dimana variabel antara ini merupakan variabel yang berdasarkan kejadian sebab akibat dan berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terlebih dahulu mempengaruhi variabel antara, kemudian akibat perubahan variabel antara yang akan mempengaruhi variabel terikat tersebut. Kemudian selanjutnya di sini pola hubungan antar variabel. Yang pertama, pengaruh atau hubungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Di sini teman-teman bisa lihat gambaran mengenai bagaimana hubungan satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Di mana gambar di atas menunjukkan pola hubungan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Namun yang perlu diperhatikan bahwa variabel bebas maupun variabel terikat juga terdiri dari multifaktor yang mempengaruhi variabel bebas dan juga variabel terikat. Kemudian yang kedua di sini hubungan beberapa atau lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat atau disebut dengan analisis multivariat. Yang dimana teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini beberapa variabel bebas dan hubungannya dengan satu variabel terikat. Maka gambar di atas menunjukkan pola hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Pola hubungan seperti ini banyak digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan suatu kejadian. Kemudian yang ketiga, pengaruh atau hubungan antara satu variabel bebas terhadap lebih dari satu variabel terikat. Teman-teman bisa saksikan juga di sini bagaimana gambaran singkatnya melalui bagan-bagan ini. Maka penjelasan daripada gambar di atas menunjukkan pola hubungan satu variabel bebas terhadap lebih dari satu variabel terikat. Model atau pola hubungan di atas sering digunakan pada penelitian yang ingin mengetahui dampak daripada suatu faktor. Kemudian yang keempat di sini pengaruh atau hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang diikuti oleh variabel antara. Di sini teman-teman bisa lihat gambar ini menunjukkan pola hubungan lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang sebelumnya variabel bebas terlebih dahulu mempengaruhi variabel antara sebelum mempengaruhi variabel terikat. Model atau pola seperti ini sering digunakan dalam penelitian. Model atau pola seperti ini sering digunakan dalam penelitian SEM, disebut sebagai pengaruh langsung. Mungkin itu tentang variabel, gambaran dan beberapa jenisnya, dan berikut serta dengan definisinya. Kemudian di sini akan dibahas mengenai definisi operasional, yang dimana gambaran singkat definisi operasional itu atau pengertiannya yaitu definisi operasional merupakan definisi atau karakteristik dari suatu variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat yang akan diukur atau yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu penelitian yang dioperasikan oleh peneliti itu sendiri mengenai cara dan pengertian variabel itu sendiri.
Definisi operasional bermanfaat untuk mengarahkan bagaimana cara melakukan pengukuran dari variabel penelitian serta dipakai untuk mengembangkan atau menyusun instrumen penelitian. Nah, itu gambaran singkat persentase kami tentang variabel penelitian dan definisi operasional. Mungkin cuma ini penyampaian dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.